البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih di awal-awal kitab yang ketiga dari Riyadhus Shalihin. Kitab Adabi Ta'am. Masuk ke hadis yang kedua. Kedua untuk bab ini ya, untuk kitab ini, tapi jelas ini kita sudah beratus-ratus ini masuknya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah al-hadisul hadi wa sab'un ba'da sab'imi'ah. Hadis yang ke-771 untuk tahqiq yang ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian makan, maka hendaknya dia menyebut nama Allah Ta'ala. Fa inna siya ayadhkurallaha ayadhkurasmallahi ta'ala fi awwalih. Kemudian apabila dia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awalnya, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirah. Maka hendaknya dia mengatakan dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan mengatakan hasan shahih. Disebutkan oleh Fadilatul Syaikhina Abi Amr Al-Hajuri hafizahullah, kesimpulannya adalah shahih li ghairih. Baik, disebutkan di sini dengan apa takhrij yang agak panjang. Memang kesimpulannya adalah shahih. Tapi apa? Sebenarnya kalau untuk yang riwayat Abu Dawud itu ada rawi yang majhul. Tetapi dia menjadi kuat dengan sebab hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih beliau dari Ibnu Mas'ud dan sanadnya sahih. Dan juga ada penguat-penguat yang lain. Jadi kesimpulannya sahih tapi sahih li ghairih. Cuma riwayat Abu Dawud yang di hadapan kita ini kenapa dia tidak kuat sebenarnya? Di dalam sanadnya ada Ummu Kulsum yang meriwayatkan dari Aisyah. Ini diperselisihkan. Kalau ana baca di sebagian syarah, Ummu Kulsumnya ini adalah putri dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi yang lain mengatakan tidak, ini lain. Karena dikatakan memang kalau kita baca di dalam sanad Abu Dawud dan juga sanad Tirmidzi, lafadznya apa? Yaitu dari Ubaidullah bin Ubaid bin Umair, dari wanita dari kalangan mereka yang dipanggil dengan Ummu Kulsum. Jadi ini tak jelas, betulkah dia Ummu Kulsum, yaitu putri dari Abi Bakar As-Siddiq, yang berarti apa? Masih ada hubungan persaudaraan dengan Aisyah, ataukah bukan? Yang lebih kuat adalah bukan, karena dia dinisbatkan kepada masih keluarga dari Ubaidullah bin Ubaid bin Umair, tidak dinisbatkan kepada keluarga Aisyah. Baik, maka dengan sebab ini dia dihukumi majhulah. Tapi tak masalah. Hadis ini kesimpulannya adalah sahih li ghairih. Langsung aja kita masuk kepada isinya. Berarti Rasulullah SAW mengatakan idza akala ahadukum. Idza di sini adalah dzarfun lima istaqbala minaz zaman, masa hadapan. Ini dari sisi apa ini i'rabnya, dari sisi nahwu. Adapun kalau dari sudut pandang yang lain, dari sisi nahwu juga dia adalah sebagai apa? Syarat. Dan syarat ini memiliki hukum apa? Mustaqbal. Masa hadapan. Yang telah berlalu, kita tak mampu apa-apa. Tapi untuk masa hadapan, apabila begini, maka laksanakanlah yang demikian dan demikian. Ini dari pembahasan apa? Ilmu nahwu. Adapun dari pembahasan ilmu usul fikih, yang namanya sighatus syarat ini adalah memiliki mafhum apa? Mafhum yaitu ta'addud wa tajaddud. Yaitu setiap kali Anda makan, jadi bukan hanya sekali lalu sudah makan pagi saya menggunakan ini, nanti siang tak perlu, nanti malam tak perlu, karena yang penting saya sudah pernah mengamalkan itu. Tidak demikian. Idza di sini pola syarat ini hukumnya adalah tajaddud. Jadi setiap
Setiap kali Anda makan, terserah sekali, 2 kali, dalam 1 hari itu sekali makan, atau 2 kali, atau 5 kali, terutama waktu raya kan. Kadang kita dalam sehari sampai 8 kali itu. Pernah anak sudah, oh ini dah overload lah, sudah 9 rumah. Tahu-tahu kita mau balik, ada yang marah-marah di belakang. Ini ada orang pilih kasih, ke rumah dia tak ke rumah saya. Oh, kita yang penting, oh ini perut sudah tak muat. Nah, terkadang kita dalam 1 hari mungkin makan sampai 9 kali karena ya masa-masa yang seperti itu. Baik, apakah kita cukup membaca bismillah pada di rumah pertama saja, di rumah ke-9 tak perlu baca bismillah, tetap baca bismillah. Karena ini adalah polanya adalah perulangan. Setiap kali makan, laksanakan yang disebutkan berikut ini. Baik. Nah, ini dibahas dalam usul fikih masalah idza di situ pola syarat. Idza akala ahadukum, apabila salah seorang dari kalian ini makan, ini sifatnya umum, baik laki-laki ataupun perempuan, tua atau muda, besar atau kecil, saling menasehati kalau makan jangan lupa baca bismillah. Walaupun polanya ini pola mudzakkar akala bukan akalat, tapi ini hukumnya umum karena masuk dalam ahadukum, wanita juga masuk dalam ahadukum, keumuman keumuman manusia. Saya juga masa sekejap untuk tidak makan. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama, tetapi apa? Kalau kita lihat dari hadis yang disahihkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya sahih, seperti sudah pernah kita lewat, innallaha la yardha an abdihi idza akala aklatan falayah hamidallah idza syariba syarbatan hamidallah. Sesungguhnya Allah ridha dari hambanya apabila setiap kali makan, bahkan apa lafaz aklatan itu satu suapan. Dia memuji Allah. Apabila dia minum satu tegukan, maka dia memuji Allah. Nah, kalau seperti itu saja dia disyariatkan memuji Allah, tentunya apa? Dia juga disyariatkan membaca bismillah. Sebagian mengatakan cukup 1 kali, yang lain mengatakan hendaknya apa kalau ditinggalkan dan balik lagi kita baca bismillah. Oh alam, dua-duanya mungkin yang seperti itu. Dan kita berharap ada kelapangan. Selama ini adalah masih apa? Dalam satu acara, satu pinggan, kebetulan kita keluar mungkin untuk batuk atau buang KH atau apa, balik lagi tak perlu baca bismillah. Insya Allah ini ada kelapangan. Yang penting masih apa? Masih satu acara makan itu. Tayyib. Falyadkur ismallahi ta'ala. Tayyib. Sebelum itu idza akala. Bagaimana apabila minum? Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, masuk di dalamnya juga minum. Karena ini hukumnya sama kan, makan dengan minum ini sama aja, yaitu mengambil nikmat Allah memasukkan ke perut kita. Dan memang dalam Quran sendiri sudah ada isyarat bahwasanya minum itu hukumnya sama seperti makan. Seperti di dalam apa? Di dalam cerita tentang apa itu? Keberangkatan Talut dengan pasukannya. Apa itu? Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni. Barang siapa minum darinya, dari sungai itu, maka dia bukan termasuk dari golongan bukan termasuk dari golonganku. Namun barang siapa makan dari sungai itu, dia termasuk dari golonganku. Barang siapa tidak makan darinya, apa makna tidak makan? Yaitu tidak minum. Maka dia termasuk dari golonganku. Yang tidak minum dari sungai itu, maka dia ikut pasukannya Talut. Yang minum malah tidak ikut. Maksudnya berarti apa? Memang yang namanya minum itu masuk di dalam istilah makan. Dan ini dikuatkan dengan sabda Nabi SAW tentang masalah apa itu? Zam-zam itu. Rasulullah mengatakan apa? Beliau itu bahwasanya air zam-zam ini adalah syifa'u suqmin wa ta'amu tu'min. Jadi beliau mengatakan sebagai apa? Makanan. Padahal dia air. Menunjukkan air ini juga dikatakan sebagai apa? Boleh dikatakan dimakan. Dia adalah makanan, ada gizinya. Kesimpulannya apa? Seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi dan juga disebutkan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, sebagaimana orang yang makan itu diperintahkan membaca bismillah, yang minum juga diperintahkan membaca bismillah. Falyadkur ismallahi ta'ala, hendaknya dia menyebut nama Allah Ta'ala. Jumhur ulama mengatakan ini mustahab. Karena mereka mendatangkan kaidah, tapi bukan semua ulama, tapi jumhur, bahwasanya perkara adab ini hukumnya mustahab, tapi ini kaidah yang keliru. Jadi tidak setiap kaidah itu benar, tidak setiap ucapan ulama itu benar.
Tapi apa? Lihat dalilnya. Dan ini bukan sebagai ini tak ada pada ulama. Tidak demikian. Masing-masing kita wajib dihukumi dengan dalil, bukan malah menjadi hakim terhadap dalil. Baik. Kenapa? Berapa banyak adab yang dia itu wajib? Adab pada Allah, yaitu jangan berbuat syirik, hendaknya dia ikhlas. Ini wajib. Adab kepada Nabi, yaitu mengikuti Nabi, tidak membuat bid'ah. Ini wajib, bukan sekedar mustahab. Baik. Makanya sejumlah ulama Hanabilah mengatakan ini wajib karena perintah dan tidak ada dalil yang mu'arid yang memalingkan itu dari istihbab, maka ini dari apa? Dari kewajiban, maka hukumnya adalah wajib. Asal dari perintah adalah wajib. Falyadkur ismallah, ini adalah mul amr. Baik, maka hukumnya adalah wajib. Al aslu fil amril mutlaq adalah lil wujub. Sebagaimana itu dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Dan juga dibahas, dirojihkan oleh Imam Syaukani dalam Irsyadul Fuhul fi Ilmil Usul. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, hukumnya adalah wajib. Wajib membaca bismillah, bukan sekedar mustahab. Kata beliau kenapa? Karena Nabi mengatakan jangan sampai setan itu ikut makan. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, kita tak rela musuh kita makan bersama kita. Bagaimana dengan setan? Sementara setan adalah musuh yang jelas untuk kita. Tidak layak lagi untuk kita biarkan dia makan bersama kita. Membantu dia jadi kuat untuk menyesatkan kita. Maka hukumnya adalah wajib, bukan mustahab. Sekarang masalahnya apa? Falyadkur ismallah. Hendaknya dia menyebut nama Allah. Sejumlah ulama mengatakan tidak wajib mengatakan bismillah. Tapi apa? Boleh kita mengatakan la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah. Tapi tentunya apa? Ini pendapat yang tidak kuat. Kenapa? Hadis ini bukan satu-satunya riwayat di dalam pembahasan ini. Dalil banyak sekali. Setiap kali Nabi makan atau minum membaca bismillah, bukan mengatakan la ilaha illallah. Walaupun itu juga bagian dari zikir, menyebut nama Allah, tetapi praktek dari Nabi menunjukkan apa? Yaitu membaca bismillah. Apalagi hadis ini terang-terangnya mengatakan falyadkur ismallah. Jelas yang paling dekat adalah yang Nabi contohkan, yaitu mengatakan bismillah. Baik. Sekarang bagaimana? Apakah kita cukup mengatakan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Imam Nawawi mengatakan bismillah itu cukup. Tapi kalau mengatakan ar-Rahmanir-Rahim itu lebih baik karena itu nama Allah, dan juga di dalam Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim dan seperti itu. Sering mengatakan Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran. Tetapi kata Al-Hafidh di dalam Fathul Bari, tidak ada dalil yang menguatkan bahwasanya Bismillah itu sampai Ar-Rahmanir-Rahim di dalam masalah makan. Karena semua contoh Nabi semua hanya mengatakan Bismillah. Adapun kalau Al-Munawi, demikian pula Ibnu Utsaimin, mereka merojihkan memang bismillah itu cukup. Tapi kalau menggunakan tambahan Ar-Rahmanir-Rahim ini tidak mengapa, kata beliau. Baik. Kalau Syekh Yahya beliau merojihkan apa? Cukup bismillah, tak perlu lebih-lebih. Karena Nabi tidak menggunakan tambahan. Seandainya itu benar, niscaya apa? Nabi apa susahnya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Memang ini diperselisihkan. Minimalnya adalah apa? Lebih selamanya kita katakan bismillah. Kalau dalil tidak mengatakan tambahan, maka kita menjauh dari apa yang tidak ditambahkan di dalam dalil. Ini lebih selamat. Kemudian fa'in nasya. Kemudian apabila dia lupa ayat kurasmallahi ta'ala fi awalih. Dia lupa menyebut nama Allah Ta'ala di awalnya. Nah, dari sini kita tahu yang dimaksudkan oleh lafaz tadi, apabila makan hendaknya dia menyebut nama Allah, ini tidak seperti zahir nahwu. Makanya ilmu nahwu tidak cukup. Kita perlu mempelajari ilmu-ilmu yang lain, mempelajari hadis untuk melihat contohnya. Baca bismillah itu setelah makan atau sebelum makan. Ternyata walaupun lafadznya akala ini fi'il madhi menunjukkan sudah selesai, ternyata ilmu nahwu memerlukan ilmu-ilmu yang lain. Ternyata praktek Nabi adalah sebelum makan, bukan setelah selesai makan. Apalagi lafadz setelahnya fa'in nasya dan seterusnya, ini mengisyaratkan memang membaca bismillahnya adalah sebelum makan, bukan seusai makan.
Ditambah dengan dalil-dalil yang lain. Disebutkan oleh Ali Al-Qari rahimahullah di dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, idza akala maksudnya adalah inda syuru'i fil akal, tatkala memulai makan. Jadi bukan selesai makan baru bismillah, tapi tatkala hendak mulai makan baca bismillah agar setan tidak ikut-ikutan makan. Kemudian fa inna siya ayatku rasmallahi ta'ala fi awalih, apabila dia lupa menyebut nama Allah Ta'ala di awalnya. Dijelaskan oleh para ulama pembahasan bagaimana jika dia tidak lupa namun dia sengaja. Karena disebutkan oleh Syekh ada di orang Yaman kalau tak salah, beliau nyebutkan itu berkali-kali. Ada orang sengaja tak mau membaca bismillah di awalnya. Ditanya, sebutlah membaca bismillah, sebut nama Allah. Dia bilang nanti aja. Nah, di tengah-tengah baru saya akan baca bismillah karena saya ingin mempermainkan setan. Biar dia makan banyak, habis itu dia muntah. Ini main-main. Ya kalau muntahnya baik, kalau muntahnya ada enzimnya setan, siapa yang mau? Muntah manusia aja kita tak mau, gimana dengan muntahan setan? Ini tentunya dari sisi apa? Ra'yu. Memang Nabi mengatakan kalau lupa bukan malah menyengaja. Perintah Nabi adalah yaitu apa? Makan, sebelum makan baca bismillah, bukan malah sengaja mempermainkan setan. Nabi tidak menyuruh kita mempermainkan setan, tapi menjaga jangan sampai setan itu ikut makan. Jadi perintahnya adalah sejak awal baca bismillah, bukan malah main-main seperti tadi, malah menyengaja. Cuma misalkan orang itu sengaja untuk tidak baca bismillah sampai di tengah-tengah, di pertengahan, baru membaca ini. Apakah dia masuk di dalam syariat ini, yaitu dia diizinkan atau dia yaitu apa? Diizinkan untuk membaca bismillahi awwalahu wa akhirah, ataukah ini khusus untuk orang yang lupa? Diperselisihkan oleh para ulama. Kalau Ali Al-Qari mengatakan ini khusus untuk orang yang lupa karena Nabi mengatakan untuk orang yang lupa. Sementara orang yang sengaja dia telah melanggar hukum. Bagaimana malah sengaja tidak membaca bismillah sementara Nabi menyuruh baca bismillah sejak awal. Ini menyengaja. Orang yang sengaja dia tidak layak mendapatkan udzur. Memang ini pendapat pertama, yaitu ini khusus untuk orang yang lupa. Adapun Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan sudut pandangnya bukan hanya masalah udzur untuk orang yang lupa, tetapi untuk mencegah setan makan pada kali yang berikutnya. Ya jelas dia dosa, yang tadi dia dosa. Untuk pendapat yang mengatakan membaca bismillah adalah wajib, ini adalah dosa. Disebutkan oleh Al-Munawi bahwasanya sejumlah ulama Hanabilah mengatakan untuk orang yang lupa kemudian dia wajib mengatakan ini bismillahi awwalahu wa akhirah, karena perintahnya menunjukkan, karena ini perintah dan asal perintah adalah wajib, tidak ada dalil yang memalingkan itu. Jadi ini adalah wajib. Tapi ini untuk siapa? Untuk orang yang lupa. Hanya saja untuk orang yang menyengaja walaupun dia dosa, tetapi dia punya kewajiban yang lain, yaitu dia diwajibkan untuk mencegah jangan sampai setan ikut makan. Maka tetap saja dia diperintahkan untuk membaca ini. Jadi masalah dosa dia dosa, tetapi perintah untuk mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirah ini berlaku untuk semua, baik dia lupa ataupun dia sengaja untuk tidak membaca. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Baik, untuk orang yang lupa dia tidak dosa. Yang sengaja membaca bismillahnya hanya di tengah, dia dosa, tapi tetap dia diwajibkan membaca bismillahi awwalahu wa akhirah demi menjaga jangan sampai setan ikut makan. Baik. Fal yakul, maka hendaknya dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirah. Dan ini lebih menguatkan lagi, seandainya lafaz ar-Rahmanir Rahim itu memang disyariatkan dalam masalah ini, apa susahnya mengatakan bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirah. Tapi tatkala Nabi memang sama sekali tidak mencontohkan itu, lebih selamatnya memang lafaz ar-Rahman ar-Rahim kita tinggalkan di dalam masalah yang Nabi tidak mencontohkan. Yang memilih pendapat lain tidak diingkari karena memang apa? Banyak dalil-dalil di kesempatan yang lain, bukan masalah makan. Nabi mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini awwalahu wa akhirah. Kenapa mansub? Dalam riwayat yang lain fi awwalihi wa akhirih. Dalam riwayat yang lain ala awwalihi wa akhirih. Berarti yang di hadapan kita ini awwalahu wa akhirah, ini i'rabnya boleh jadi dia adalah mansub sebagai hal dari si pengucapnya.
Kenapa? Karena hakikat bismillah kan kita mengatakan apa? Akulu bismillah. Saya makan dengan memohon pertolongan kepada Allah melalui nama Allah. Karena ini mencari berkah dan mencari pertolongan. Baknya adalah bak tabaruk wal isti'anah. Awalahu ini mansub sebagai hal dari siapa? Dari pelakunya. Jadi saya mengucapkan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Jadi ini mansub sebagai hal. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan ini mansub bin nazil khafid, yaitu fi. Bismillahi fi awalihi wa akhirih. Jadi ada fi yang terhapus atau ala, sebagian mengatakan ala. Tapi sama saja kita mengatakan ini fi awalihi ataukah ala awalihi, tetap yang namanya jar majrur yang datang setelah ma'rifah mana tadi? Yaitu akulu saya. Ini adalah sebagai apa? Sebagai hal. Jadi tetap hukum akhirnya ujung-ujungnya adalah hal dia itu. Jar majrur fi mahalli nasbin sebagai hal. Baik. Kesimpulannya apa? Ini adab. Wajib membaca bismillah di awal makan, di awal minum. Kalau kita lupa, ternyata syariat lengkap memberitahu masih ada kesempatan untuk mengejar ketertinggalan tadi biar setan tidak mendapatkan manfaat. Baik. Membaca itu tatkala kita ingat. Ilahuna wallahu a'lam.